Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Brownies? Obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Tentunya kali ini kita masih ada di Kelua tentunya. Kalau misalkan ada yang lagi jalan-jalan mungkin ke Kelua, ya jangan lupa mampir ke sini. Ada di mana sih ini Brownies? Saat ini di Kelua kita lagi ada di Es Krim Dalgona dan langsung kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan pengusaha muda. Ini muda sekali karena usianya masih sekitar 24 tahun ya, kurang atau lebih ya Mas ya? Iya. Ada Mas Asmi di sini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini 24 tahun sudah menjadi CEO dari sebuah aku bilang ini kedai es krim kali ya. Kedai kafe lah, kafe. Es Krim ID lebih tepatnya. Oh, es krim ID. Es krim ID. Jadi kalau misalkan ini posisinya tepat sekali di pinggir jalan ya. Jadi kalau misalkan ngelewat ke sini udah ada signboardnya di situ es krim ya. Nanti juga bisa kita spill ada es krim apa aja, dan ini juga ternyata ada kopi ya. Ya ada kopi. Kopi shop, ada juga ada Photobox juga. Photobox ini yang lagi ngetren banget. Yang jadi idola para anak muda sekarang. Kalau misalkan ke coffee shop udah all in semuanya, ada es krimnya dapat, kopinya dapat, cemilannya dapat. Ada cemilannya? Ya, cemilannya ada. Cemilannya ada, dan photoboxnya juga ada. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Asmi nih. Mas Asmi, Es Krim ID ini udah berdiri sejak kapan nih usahanya? Untuk berdiri kami sudah dari tahun 2020. 2020 berarti sudah hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Awal mula. Iya. Tiba-tiba terpikir. Berarti kalau misalkan sudah sekitar 6 tahun ini, pada saat usia Mas Asmi juga masih sekitar 19 tahun itu sudah memiliki ide untuk memulai bisnis ya. Dan ini bisnis sendiri katanya, tidak ada merger dari manapun. Terinspirasi dari mana sih Mas, kok tiba-tiba pengen membuat suatu usaha yang luar biasa seperti ini? Waktu itu kan baru lulus sekolah, kita terpikir buat jualan. Dan pada saat itu jualan yang lagi rame itu kayak minuman-minuman, Thai tea kayak gitu. Oh iya, betul. Nah, terus kami modifikasi itu dari Thai tea, kita taruh es krim di atasnya. Ada topping es krimnya. Ya, karena saya dulu juga pernah buat es krim dan berhasil. Oh jadi ini homemade, bikinan sendiri es krimnya. Nggak beli langsung gitu salah satu brand nggak? Wow, ini ada nilai plus dari es krim ya. Karena es krimnya katanya memang dibuat sendiri oleh Mas Asmi gitu ya. Jadi es krim awalnya dari minuman, tiba-tiba terinspirasi untuk memodifikasi, ada topping es krim. Ada topping es krim di atasnya. Wow, tapi yang lebih best seller ya istilahnya yang datang ke sini, kopinya apa es krimnya sih Mas? Es krimnya sih. Es krimnya ya, ini es krimnya es krim kekinian. Tadi aku pikir gelato ya, ternyata es krim, real es krim. Tapi banyak banget variannya. Ada varian apa aja sih Mas? Ada untuk es krim ada Oreo, coklat, blueberry, strawberry sama matcha. Wah, ada banyak varian ternyata. Dan tadi aku lihat di atasnya tuh ada topping-toppingnya lagi ya. Ada. Kayak dia pakai crunchy-crunchy-nya gitu ya. Ini pas banget sih sebenarnya, lagi panas kayak gini. Nanti kita akan melihat bagaimana penampakannya dari es krim ini yang katanya beda dari yang lain karena memang langsung dibuat oleh Mas Asmi sendiri. Nah, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari awal dulu lulus sekolah tiba-tiba kepikiran buat buka usaha. Iya. Nah, modal berapa sih dulu Mas? Dulu awalnya kita buat bikin tenda sama meja. Oh, belum seperti ini berarti. Tenda, meja sama bahan-bahan itu kira-kira 5 jutaan lah. 5 juta Kak, berarti kayak boots gitu ya, biasa ya. Boots biasa, belum terbentuk kafe seperti ini dengan modal 5 juta. Itu uang tabungan apa dari orang tua? Tabungan ada, orang tua ada juga ada. Wow. Tiba-tiba berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, mengorbankan tabungannya ya, dan sampai akhirnya terbukti
usaha ini berjalan sekitar 6 tahun sampai dengan sekarang ya. Dan perubahan ini luar biasa sekali ya. Tadi aku lihat juga udah ada mesin-mesin kopi ya di barnya itu udah ada. Terus juga dengan tampilan ice cream yang memang bisa langsung dilihat, bisa langsung milih kan ya sebenarnya ya es krimnya. Nah nunjuk doang gitu ya maksudnya mau yang mana mau yang mana. Dan ternyata ada yang spesial lagi di Es Krim ID ini karena ada photo booth. Nah kenapa kepikiran untuk ada photo booth juga gitu? Ya dulu lagi rame-ramenya dan juga ulun bisa kayak itu nambah moto-moto punya kamera, jadi sekalian aja. Jadi memang sebenarnya dari hobi kali ya Mas ya? Mungkin dari gitu. Hobi gitu ya, punya modal sendiri, berani memulai usaha, lalu mengikuti perkembangan zaman di mana memang yang paling banyak diminati ya sama anak muda sekarang ya. Ini buka dari jam berapa nih sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 10 malam. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Ini enak banget loh, tempatnya strategis banget ketika teman-teman Brownies mungkin lagi ngelewat ke daerah Keuwa sana. Di sebelah kiri kalau misalkan kita dari Tanjung Tabalok itu ada di pinggir jalan Es Krim ID ya. Itu pas banget di pinggir jalan. Jadi kalau misalkan nanti mampir gitu ya ke Keuwa bisa langsung parkir aja di sini gitu ya. Cobain es krimnya yang memang spesial banget, beda dari yang lain karena langsung dibuat oleh Mas Asmi sendiri gitu. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya pengen nyobain es krim ya karena udah mulai tercium wangi. Kopinya juga kayaknya enak banget ya. Ada yang minum kopi di sebelah, nggak bagi-bagi soalnya. Nah, pernah nggak sih Mas mengalami kayak kemunduran omset gitu kan? Kalau kita melihat dari 5 tahun ke belakang itu kan. Bahkan sampai saat ini yang namanya kopi ini kan menjadi favorit banget gitu ya. Kayaknya kapanpun kopi ini bisa dinikmati bahkan dengan es krim sendiri. Ada nggak sih Mas saat-saat lagi turun omset atau kayak gitu? Ya dulu pernah, lagi dulu lah. Karena kita pakai meja, orang datang terus pergi gitu aja. Orang datang beli terus pergi. Nggak bayar? Enggak. Bukan gitu. Ya, orang take away lah. Oh iya, take away aja. Nah, gimana caranya supaya orang bisa santai minum es krim. Betul. Jadi kita bikinlah meja-meja unik gitu. Meja, jadi alhamdulillah berkat meja unik dan juga kami benahi juga tampilannya. Dan saat itu alhamdulillah mulai meningkat. Ini luar biasa banget ya, berarti memang menganalisa gitu ya dari awal-awal berusaha. Kayaknya enak nih kalau misalkan es krim itu nggak di take away, tapi memang dinikmati di tempat yang namanya es krim itu kan rentan banget buat cair, apalagi kalau misalkan cuacanya lagi panas kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalkan buat di take away kayaknya nyampe ke rumah juga udah kurang nyaman untuk dinikmati ya gitu. Jadi terpikirlah untuk membuat suatu usaha yang juga lebih proper ya. Alat es krimnya, nah ini nih alat es krimnya apakah memang cuma pakai mixer aja. Campur bahan, mixer, masukkan ke dalam freezer. Iya. Aku pikir memang memiliki alatnya yang khusus untuk membuat es krim. Itu ada lagi sebenarnya, tapi untuk ulun pribadi pakai mixer aja cukup. Ini karena homemade kali ya, yang memang khusus banget dibikin sama Mas Asmi gitu ya. Untuk bahan-bahannya sendiri nih Mas, apakah memang pure misalkan kalau strawberry dari buah strawberry gitu atau kayak gimana nih? Kami dari perisa aja, dari perasa. Dari perasanya, rasa-rasa strawberry dan lain sebagainya. Nanti mau coba juga kayak buah. Nanti di topping lagi atau mungkin langsung buah. Ini juga bakalan panjang urusan kita nih ya. Dan aku pengen nyobain dulu es krimnya. Jadi jangan kemana-mana buat teman-teman Brownies, tetap standby. Kita akan lanjut lagi di segmen kedua di obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, balik lagi di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya tentunya. Dan tadi sudah kita spill di segmen kedua, kita bakalan nyoba-nyoba langsung es krim by Es Krim. Aku mau milih sendiri boleh nggak?
Boleh. Silahkan. Boleh. Ini berapa skop? Dapatnya boleh 2 macam nggak? Boleh 2 macam. Boleh bisa. 2 macam. Ini aku spill ya. Di sini ada rasa matcha, blueberry, strawberry, Oreo sama coklat yang paling Untuk bestseller. matchanya lagi belum keras lagi, belum. Belum beku, keras. belum beku, Oke, ini berarti masih fresh ya, belum Iya. belum beku. Baru. Belum beku ya. Yang paling bestseller apa sih, Mas? Ini kalau penjual Oreo. mah pasti bilangnya bestseller semuanya. Oreo. Oreo sama coklat sih, sama matcha sebenarnya. Sama matcha tapi ya matchanya masih Iya, belum masih. beku, jadi Belum belum beku. bisa dimakan gitu ya. Oke deh, kalau gitu aku mau nyoba coklat sama strawberry aja. Anti mainstream ya. Tadi dibilangin katanya Oreo-nya nih yang ini. Coba kita lihat di sini. Mas, di mana sih belajar bikin es krim? Autodidak aja di video YouTube bisa ada. Tapi luar biasa ya. Maksudnya sampai jadi kayak gini dan ini proper banget loh ya. Maksudnya ketika datang ke sini tuh bisa langsung milih dengan varian harga, bisa langsung dilihat di sini. Iya. Satu single scoop 8.000, double scoop 15.000 sampai 20.000 dapat berapa? Kalau 20.000 itu berapa? Dapat 4 es krim, 4 scoop. 4 scoop langsung gitu ya, dikasih topping. Nah, tempatnya lucu banget. Lucu sekali. Ini bebas ya berarti ya. Kalau misalkan ini mau toppingnya semuanya apa? Boleh pakai ini kayak gitu apa memang udah include di sini Udah aja? include semuanya. Udah. Wow, ada marshmallow. Ini Iya, luar biasa sekali. Wow, luar biasa. Kopi juga nih paling bestseller apa Mas? Kopi di sini? Kopi americano biasanya sama Kim kopi. Krim? Kim kopi. Kim kopi. Oh, oke. Ngiler gak sih? Aku sih ngiler karena panas banget gitu ya. Dan kayaknya pas banget kalau kita makan es krim. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini unik banget loh tempatnya. Ini sekali buang nggak? Bisa dipakai lagi? Sekali aja. Sekali aja, tapi kayaknya ini ya ramah lingkungan ya. Iya. Bagus. Pakai kertas. Nih. Nah, ini ada wafelnya juga, sebanyak toppingnya. Kita balik lagi ke sana kah? Bisa. Kita ke sana ya? Oke deh, kita balik lagi ke sini Mas. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Aku ini makan sendirian, jadi enak. Yang lain nontonin gitu ya. Mas, ini kan seru banget ya. Maksudnya tuh ada varian es krim di sini gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan nih aku tanya, biasanya ada nggak sih momen-momen spesial atau memang lagi benar-benar diminati banget nih gitu? Lagi rame-ramenya tuh atau mungkin pada saat expo kah misalkan atau lagi habis lebaran? Nah itu pastinya lebih habis lebaran sama bulan Ramadan juga. Oh, bulan Ramadan. Ya biasanya malamnya itu. Sama bukber juga di sini bisa. Bukber di sini bisa? Ya. Wow, luar biasa. Nah, Mas ini kan udah lama nih usaha dan masih bisa mempertahankan eksistensinya di bisnis ini gitu kan. Ya. Gimana sih cara Mas memperkenalkan produk-produknya? Tadi ada es krim, ada kopinya, terus katanya ada dalgona juga yang spesial banget di es krim ini. Bagaimana cara Mas Asmi sendiri mempromosikan ke orang-orang yang lebih luas lagi? Kalau untuk itu pastinya kita ada sosial media lah. Ada Kita mau- sosmednya. Ya Instagram. kita memanfaatkan Instagram. Instagram. Kalau dia Tanjung pesan bisa nggak? Oh, Jauh katanya ya. Jadi kalau misalkan iya. tidak direkomendasikan sebenarnya, Iya. kecuali ada yang akun membawa ke sini gitu ya, open just tip atau lain sebagainya. Nah, menurut Mas Asmi sendiri seberapa penting sih Mas peran sosial media untuk bisa meningkatkan penjualan dan Iya. juga omset untuk es krim ini sendiri? Penting banget sih sebenarnya. Soalnya kan kita ini di perkampungan lah ini masih. Untuk menuju pasar yang luas itu memang perlu media sosial supaya orang-orang tahu kayak gitu. Jadi lebih condong ke sosial media gitu ya. Ya. Pernah nggak kepikiran atau bahkan sudah pernah dilakukan bikin promo yang out of the box gitu? Misalkan yang ulang tahun nih, terus dapat promo misalkan diskon kayak gitu, atau mungkin melakukan strategi marketing yang aneh gitu. Kalau aneh, gak juga aneh Pang, tapi
Kalau promo biasanya kami tiap tahun ada. Kayak anniversary itu pasti ada promo. Kalau yang barusan tadi itu kami mengadakan promo. Ada member gitu mungkin, ada stiker, ngumpulin stiker gitu. Kalau Lodge Keyboard. Oh. Ya. Jadi itu kayak fishball gitu dikocok. Ya, dikocok. Gitu. Minimal belanja 50.000 dapat undian. Oh, ini seru ya. Itu mungkin salah satu daya tarik dari Askim sendiri gitu ya, supaya bisa lebih memperkenalkan ini loh di Kelua ini Kelua ya, bener ya? Kelua ya, di Kelua ini ada produk es krim yang memang buat sendiri. Ini aku spill ya es krimnya. Ini nggak terlalu manis karena ini homemade banget. Jadi kalau misalkan kita lihat secara tekstur ini emang nggak kasar banget, tapi ketika dimakan, Umar. Makan, ini pesanan kita. Terima kasih. Ini Matcha. Ini cappuccino. Ini coklat. Wah, terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya beda dari yang lain dong, karena memang dikasih topping es krim ya. Ini di dalamnya ada, nah lihat ya. Ini nggak main frappuccino, ini es krim dari Askim ID tentunya. Ini yang bestseller juga berarti ya Mas ya? Iya, bestseller. Terus ini agak aneh sih karena biasanya es krim itu kan cepat cair ya. Ini enggak. Dan aku suka banget karena nggak terlalu manis, itu yang bikin enak banget sih, karena dengan lihat deh, tadi kan udah agak cukup lama ya aku ngudek-ngudek di sini gitu, dan ternyata masih tetap stay. Dia masih tetap stay. Tapi mohon maaf kalau misalkan ada yang pengen just tip ke Tanjung Tabalong, saya tidak bisa membawakannya karena beresiko untuk mencair, karena kita akan belok-belok lagi ke tempat yang lain ya. Ada tantangan nggak Mas dalam menjalankan usaha ini selama 6 tahun kurang lebih ini? Karena ini kan di padat penduduk lah. Biasanya orang nongkrong itu bisa bising, bisa ini. Karena di pinggir jalan banget gitu ya. Iya. Jadi tetangga-tetangga takutnya terganggu. Bisa terganggu. Iya, itu. Tapi bukannya iya sih, karena memang agak padat dengan penduduk gitu ya. Mungkin itu ada salah satu. Tapi selama ini nggak ada yang komplain dong. Ada cuman sedikit aja. Sedikit aja. Iya. Coba dikirimin es krim Mas. Supaya bisa lebih terjalin gitu ya. Nah, buat Mas Asmi sendiri ini ya. Ini karena kita di pinggir jalan memang agak sedikit noise ya, tapi oke, nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya karena lebih enak ngobrol di sini. Suasananya enak banget sambil makan es krim. Sore-sore ini pokoknya pas banget. Aku tadi ngomongin tentang potensi keuntungan dari usaha ini. Apakah memang sangat menjanjikan dengan usaha es krim, karena berkembang loh Mas. Ini dari awal tadi katanya cuma boots-nya doang, tiba-tiba sekarang udah punya kafe sendiri gitu. Gimana untuk nih? keuntungan, kami mengambil keuntungan itu satu cup yang ini kan harganya 15.000. Kami ngambil keuntungan 30-40%. Wow, berarti lumayan ya keuntungannya ya dari satu cups ini ya, berarti ya. Ini akan terus konsisten dengan minuman yang memang menggunakan topping es krim, atau mungkin akan ada satu produk lagi yang dikeluarkan yang menjadi ciri khas dari Askim ID ini? Ada. Mungkin kami nanti bikin es krim pakai toples. Nanti biar bisa dibawa. Iya benar. Jadi bisa yang ada di Tanjung ya, nanti bisa merasakan tuh kasih ice bag aja gitu ya. Sama ice gel juga kayaknya aman sih, karena ini coba dilihat deh masih stay loh es krimnya, karena ini homemade ya, beda ya, nggak bukan maksudnya es krim yang udah jadi terus di display, enggak ya Mas ya. Ini memang asli bikin sendiri. Bahkan tadi aku pengen nyobain matchanya, tapi ternyata dia masih belum keras. Dia masih lembek, katanya baru dimasukin ke freezernya. Baru matang. Baru diadon pagi tadi. Oh, baru pagi tadi. Jadi masih belum bisa dimakan gitu ya. Nanti deh kapan-kapan kalau kita kesini lagi kita akan coba lagi. Tapi bener loh, lihat deh, dia stay banget dan belum mencair sama sekali. Oke. Dalgonanya. Ini tadi apa? Coklat ya? Coklat. Ini cappuccino. Cappuccino sama matcha. Aku yang coklat deh. Mas boleh juga dicobain. Hah? Matcha. Aku matcha sih. Kamu mau aku nyobain matcha? Saja. Sabar aja mau yang mana? Baiklah, sesuai dengan netizen yang budiman. Aku cobain matcha ya, karena ini matcha ini adalah salah satu minuman yang emang lagi banyak banget diminati sama orang-orang.
Dan ini adalah variasi matcha terbaru karena ada campuran es krimnya. Dan luar biasa karena es krimnya Itu ini. karena es krimnya agak meleleh. Hah? Itu kan seperti dalgona, jadi kami sebutnya es krim, dalgona es krim. Dalgona es Iya. krim. Oh iya benar. Kami namai sendiri itu. Orang tua melihat ini kayak bangga kan. Alhamdulillah saat ini Ada bangga. sedotan ya, nggak ada campur tangan orang tua untuk permodalan. Baru nonton. Ada dibantu nggak sih sama orang tua? Ada sih lagi awal-awal itu tendanya. Ya. Berarti secara tidak langsung memang ada support dari orang tua Iya. ya untuk memberikan support dan juga bantuan baik secara materi ataupun juga moral gitu. Ini ketika melihat usahanya seperti ini, apakah ada niatan untuk nambah modal nggak nih orang tua nih? Ada nggak sih Mas? Buat Ketika nambah melihat, aku tambahin lagi deh modelnya misalkan kayak gitu, ada kah? nggak ada sih. Mas ada rencana buat collab nggak sih? Maksudnya dengan salah satu brand mungkin, atau misalkan ada teman juga yang memiliki usaha yang lainnya gitu, apakah memang ada collab atau bahkan ada rencana buat mengikuti event-event seperti expo dan lain sebagainya supaya nggak cuman warga Kelua aja Iya. bisa menikmati, tapi juga seputaran Tanjung Tabalong atau bahkan ke kabupaten sebelah juga bisa nyobain nih Ya. enaknya si es krim ini. Biasanya kami ada di event-event kayak Pekan Raya Tabalong, ada. Oh ada. Ya. Oh. Ada di expo. Oh jadi pernah juga ya? Pernah juga. Apakah setiap expo ada di situ? Hampir setiap, hampir. Oh, ternyata aku yang ketinggalan info ya. Ya. Ternyata memang ada es krim ID, nanti kalau misalkan ada expo lagi bisa langsung dicari Bisa. booth-nya. Iya. Kalian harus cobain es krimnya. Ini aku suka banget es krimnya karena tidak cepat meleleh dan juga nggak terlalu manis gitu. Yang paling best seller nih Mas, tadi di antara es krim, kopi atau dalgona ini kayak nih aku baru nemuin di sini. Karena ada, bener ya, baru ya kita nemuin ya, di atasnya ada es krim, terus es krimnya itu bisa langsung kita blend. Tadi makanya dibilangin katanya disebutnya dalgona Dalgona es krim. es krim. Gimana Mas? Yang paling best seller mana, yang paling banyak dicari? Coklat sama matcha tuh. Itu paling best seller banget. Paling best seller banget. Iya. Ini menggoda loh. Chat, kamu mau chat? Mas, boleh dong kasih motivasi buat teman-teman yang ada di rumah. Ini kan otomatis Mas Asmi ini kan memberikan inspirasi ya buat teman-teman yang ada di rumah ketika di usia muda ini berani mengambil suatu langkah yang memang juga mungkin jarang banget buat diikutin sama orang-orang. Tipsnya buat teman-teman di rumah yang mungkin ingin memulai usaha meskipun modal nggak terlalu banyak, dengan istilahnya yang usahanya juga nggak harus langsung tiba-tiba gede, Ya. seperti apa? Ini Mas, biar ngobrol sama yang ada di rumah. Pastinya yang pertama kita harus bisa konsisten lah. Itu yang paling bener-bener Ada niat gitu ya, ada niat dan usaha, dan kita harus konsisten lah itu. Konsisten dalam mengerjakan itu. Jadi harus konsisten katanya kayak gitu. Sama juga kalau kita mau memulai usaha, kita nggak perlu modal terlalu banyak dulu. Ya, dari yang seadanya dulu. Jadi jangan tiba-tiba buru-buru pengen modal Ya. gede gitu ya. Jangan ngebayang kayak gitu dulu. Dari kecil nanti pelan-pelan nanti bisa besar. Ya. Kunci sukses dari menjalankan usaha minuman dan juga dessert ini apa nih Mas? Terus harus konsisten berarti Harus ya. konsisten. Jadi kuncinya hanya konsisten dan juga harus sabar ya. Sabar ya. Urusan modal ya itu urusan yang kesekian, karena tadi Mas Asmi bilang katanya walaupun memiliki modal yang tidak terlalu banyak tapi terbukti dari pengembangan yang selama 6 tahun ini, yang dari boots biasa menjadi satu kafe, ini menjadi tempat nongkrong teman-temannya juga Iya. mungkin ya di sini ya, teman-teman anak-anak muda juga bisa menikmati es krim dan juga minuman-minuman segar, ada kopi, ada dalgona es krimnya, silahkan dicoba. Kalau pengen kesini, nah kasih tahu alamatnya Mas, ada di mana sih si es krim ID ini? Untuk alamatnya ada di Jalan Ahmad Yani, Desa Paliat RT 4.
Desa Paliat RT Iya. 4 ya. Jadi Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong di pinggir jalan ya Mas ya? Iya. Di pinggir jalan banget, nanti itu ada signboardnya di situ, bisa dilihat es krim ID, bisa langsung di sana. Thank you banget loh sudah mampir ke Brownies, Iya. Brownies yang mampir ke sini. Terima kasih juga udah disuguhin es krim yang enak banget. Terus juga ada dalgona es krimnya yang rasa matcha, ini paling best seller katanya. Kopinya juga wangi banget deh pokoknya. Jadi thank you banget buat Mas Asmi yang sudah berbagi cerita dan inspirasi juga buat teman-teman yang di rumah. Semoga yang ada di rumah Sama-sama. bisa terinspirasi ya. Ini usia muda udah jadi CEO, udah jadi pengusaha dengan modal yang katanya nggak terlalu banyak, tapi terbukti bisa mempertahankan yang namanya usahanya ini sampai 6 tahun. Luar biasa sekali. Sukses buat es krim ID. Amin. Semoga nanti menjadi lebih luas atau mungkin Amin. buka cabang di Tabalong ya. Nanti buka cabang mau ini. Oh. Bulan depan lah. Bulan depan. Tapi dalam bentuk gerobak aja. Oh, gerobak. dalam bentuk gerobak aja, tapi tetap kita bisa menikmati minuman yang nggak usah jauh-jauh datang ke Kelua gitu ya. Iya. Kamu bisa order nanti di info, ada IG-nya, boleh disampaikan dong IG-nya apa? Giginya es krim ID. Eskim ID ya, bisa Iya. langsung kalian stalking di situ. Siapa tahu pas nanti pada saat openingnya udah ada gitu ya. Oh, Eskim ID Iya. udah di Tanjung Tabalong, langsung kamu geredek ke sana, kamu borong semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman Brownies semuanya sudah menyaksikan Brownies episode kali ini. Kita jalan-jalan ke Kelua tentunya. Semoga bisa menginspirasi dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Brownies obrolan bisnis UMKM mengudara UMKM Merdeka. Dadah. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.